Selamat pagi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Bu, saya sudah diizinkan untuk berdiskusi dengan Ibu tentang kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah. Ibu, yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral, Bu? Terima kasih Ibu. Saya melihat bahwa kasus dilema etika ini yaitu benar lawan benar, merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu benar secara benar, tetapi bertentangan satu sama lain. Sedangkan rujukan moral itu yaitu benar melawan salah, yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Kemudian Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu itu, terutama kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Terima kasih. Nah, untuk mengambil keputusan itu biasanya sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi, siapa-siapa yang terlibat, kemudian menganalisa benar atau salahnya, kemudian baru membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan melihat lagi keputusan atau direfleksi. Jadi setelah mengambil keputusan itu direfleksi kembali ya. Langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah yang kami lakukan itu biasanya ya mengajak dulu rapat dulu, ya. Kemudian baru mengumpulkan fakta-fakta yang ada, di mana dapat menentukan dan menganalisis dengan salahnya. Kemudian membuat alternatif solusi. Nah, setelah itu baru membuat keputusan dan menimbang lagi dari berbagai sudut pandang untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Jadi dalam mengambil keputusan itu ada beberapa alternatif ya Bu. Iya. Seandainya seperti ini keputusannya, kemudian seandainya seperti ini, keputusan yang satunya diambil gitu ya. Langkah-langkah dan prosedur apa yang biasa dilakukan dalam kasus ini? Ibu, yang kemudian hal-hal apa saja yang biasanya Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dan kasus-kasus dilema etika Ibu? Biasanya ya saya ini akan melakukan analisis kasus dulu, kemudian baru menentukan solusinya dengan menyesuaikan peraturan dan norma yang berlaku, serta biasanya mengedepankan kepentingan daripada kepentingan tidak. Jadi Ibu lebih mengutamakan kepentingan bersama ya Bu ya. Kira-kira hal apa saja nih Bu yang selama ini menjadi tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Nah, tantangan dalam mengambil keputusan ini biasanya adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Jadi di dalam pengambilan keputusan ini memang harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak boleh merugikan salah satunya. Jadi dipikirkan ya Bu ya, mana yang lebih menguntungkan daripada yang lebih merugikan ya Bu ya. Oke, selanjutnya dalam mengambil keputusan, apakah Ibu punya rentang waktu Bu? Misalnya 1 hari atau 2 hari atau mungkin lebih Bu? Biasanya kita lihat dulu ya, untuk
keputusan kasus-kasus di 5 etika tersebut, Bu. Nah, untuk berkaitan pengambilan keputusan ini biasanya saya selalu mengajak warga sekolah. Biasanya selain itu pemangku kepentingan, pemangku kebijakan, termasuk wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan dengan yang punya masalah. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi. Jadi semuanya kerjasama untuk mencari yang terbaik. Kemudian tuh dari kasus-kasus atau dari semua hal yang telah disampaikan ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu dapatkan dari pengalaman Ibu mengambil keputusan pada kasus di 5 etika ini? Terima kasih. Pelajaran yang saya dapatkan antara lain adalah saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, sehingga bisa dijadikan pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat dan benar. Baik Bu, kalau dari yang saya simpulkan, yang saya dapatkan, bisa disimpulkan bahwa Ibu dalam mengambil keputusan selalu mengedepankan untuk kepentingan umum, gitu ya. Iya. Kemudian dalam mengambil keputusan tersebut itu juga bermusyawarah, berkolaborasi dengan semua warga sekolah, ya Bu. Iya. Baik guru, kemudian tenaga pendidikan, juga orang tua murid, ya Bu ya. Mungkin ini saja Bu yang saya tanyakan. Mudah-mudahan kedepannya bisa bermanfaat bagi saya. Terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu sediakan buat saya. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ada tugas Pak untuk menanyakan tentang kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak di SDN Karangtaruna 1 ya Bapak ya. Jadi saya langsung saja bertanya kepada Bapak, bagaimana Bapak selama ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Oh ya, terima kasih. Sebelumnya selamat datang di UTN kami. Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang rujukan moral. Ya, di sini saya akan terlebih dahulu menganalisa dan menentukan kasus-kasus tersebut, termasuk dilema etika dan masalah moral. Jika sudah jelas mana yang benar, mana yang salah, di sini saya bisa langsung memutuskan. Tapi untuk dilema etika ini saya biasanya mengajak para dewan guru untuk berdiskusi sebelum mengambil keputusan, begitu Bu. Baik Bapak. Untuk selanjutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama yang kasusnya ini ada dua kepentingan, yaitu sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai keindahan. Nah, di sini kan ada dua kasus yang sama-sama mempunyai kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai keindahan. Nah, sini saya selalu mengutamakan nilai-nilai kebaikan agar tidak banyak pihak yang dirugikan. Nah, terutama misalnya seperti murid, ya kan? Nah, saya memprioritaskan kepentingan murid yang bertujuan baik dan mempertimbangkan dampak positif dan negatif dari setiap keputusan yang saya ambil. Berarti lebih memprioritaskan untuk kepentingan murid ya Bapak. Kemudian
Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Prosedurnya ini gimana ya? Langkah-langkahnya saya ikut mengidentifikasi dulu, terus mengumpulkan fakta-fakta, nah terus mengkonfirmasi dan memvalidasi data, nah serta menentukan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Nah semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang positif, kan, kondisif, aman dan nyaman. Baik, Bapak, untuk selanjutnya hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Hal yang efektif yang saya anggap efektif itu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini adalah berkolaborasi dengan teman sejawat, terus lagi para wali kelas, terus lagi guru, terus lagi sama tendik serta sama orang tua, Bu. Jadi semua dilibatkan ya Pak ya? Semua dilibatkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Tantangannya dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini adalah meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil itu didasarkan pada langkah-langkah yang tepat. Nah, hal ini penting agar keputusan tersebut dapat diterima oleh semua pihak. Selain itu, mensosialisasikan hasil keputusan secara jelas dan transparan juga menjadi tantangan karena dilema etika ini sering memiliki kebenaran yang relatif. Kemudian untuk masalah waktunya nih Pak, jadi dalam waktunya itu apakah Bapak ada target tertentu Pak dalam menyelesaikan kasus dilema etika tersebut? Misalnya mungkin 1 hari, 2 hari, atau berapa hari begitu Pak? Nah, di sini saya memiliki target waktu dalam menyelesaikan keputusan itu pada kasus dilema etika tergantung pada tingkat kesulitan. Untuk kasus yang ringan atau mendesak, ini saya menyelesaikannya saat itu juga. Nah, tapi untuk kasus sedang, target waktu menyelesaikannya itu antara 1 hari atau 2 hari lah. Nah, sedangkan untuk kasus berat ini membutuhkan data, ya kan, fakta yang lengkap serta berhati-hati dalam mengambil keputusan. Nah, saya menargetkan itu biasanya dalam waktu 3 sampai 5 hari, Bu, dalam melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi tergantung ya Pak ya, tergantung dari berat masalahnya. Kemudian apakah ada mungkin seseorang atau faktor apa yang selama ini membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus tersebut? Nah, itu tentu saja ya, Bu lah. Jadi ya, pasti ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Itu seperti orang-orang yang selalu yaitu para wali kelas, terus lagi biasanya staf, tendik biasanya kan, orang tua, sama teman sejawat. Nah, biasanya juga kami melibatkan seperti pengawas atau pihak terkait lain. Jadi semua warga sekolah ya Pak? Iya. Kemudian Pak, dari yang kasus-kasus ini semua, kira-kira pembelajaran apa Pak yang bisa Bapak ambil untuk untuk mengambil keputusan di dilema etika yang akan datang Pak? Pembelajaran dari apa tadi?
pembelajaran yang selama ini kan kasus yang sudah terjadi ini untuk akan datangnya tuh pembelajaran bisa diambil Bapak? Ini pembelajaran yang itu sangat banyak ya, yang saya bisa ambil dalam proses pengambilan keputusan. Nah, saya harus mampu menempatkan diri pada berbagai posisi dan memiliki empati yang tinggi. Nah, ini penting untuk selalu berpikir jernih, harus sabar, bertanggung jawab, karena keputusan yang diambil itu akan berdampak pada orang lain. Nah, saya juga selalu mengedepankan musyawarah dalam banyak mendengarkan dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang objektif, Bu. Yang penting keputusan yang diambil itu harus sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga tidak ada aturan yang dilanggar. Gitu, Bu. Berarti bisa saya simpulkan ya Pak ya, dari pengambilan keputusan selama ini yang Bapak lakukan, Bapak tetap berpegang kepada peraturan yang berlaku, kemudian lebih mengedepankan kepentingan murid, dan selalu bekerja sama, bermusyawarah dengan semua warga sekolah ya Pak ya. Mungkin itu saja Bapak pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya untuk kedepannya. Sekian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.